Manhwa Nano Mesin mengisahkan perjalanan Jeon Yewon, seorang pemuda malang yang hidup dalam bayang-bayang klan kultus demonik. Sebagai keturunan selir pemimpin sekte, ia kerap ditindas dan menjadi target pembunuhan oleh 6 klan demonik yang mengincar tahta. Dengan kemampuan bela diri yang lemah, harapannya untuk bertahan, apalagi menjadi pemimpin, hampir mustahil. Namun nasibnya berubah ketika ia nyaris tewas di tangan pembunuh bayaran. Di saat genting, seorang keturunannya dari masa depan muncul dan menanamkan nanomesin ke dalam tubuhnya. Teknologi canggih ini memberinya kekuatan luar biasa, mempercepat pemulihan, meningkatkan kecepatan dan ketangguhannya, serta memungkinkan Yewon menguasai seni bela diri dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dari seorang anak buangan menjadi calon penguasa yang ditakuti, perjalanan penuh intrik, pengkhianatan, dan pertarungan epik pun dimulai. Kalian bisa langsung cek playlistnya untuk menikmati keseruan ceritanya. Mimin jamin 100% seru. Melanjutkan cerita sebelumnya, armada kapal aliansi menemukan sebuah pulau misterius di tengah lautan luas. Kapten yang memimpin armada segera mengeluarkan perintah tegas, menginstruksikan seluruh pasukan untuk bersiap dalam mode tempur. Tidak ada yang tahu apa yang menanti di pulau itu, apakah harapan, jebakan, atau kehancuran. Namun satu hal yang pasti, mereka harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Singkat cerita, mereka akhirnya memasuki tempat yang diduga sebagai sebuah pulau. Namun sesampainya di sana, yang mereka temukan justru sekumpulan kontainer yang mengapung dan tersusun seperti gedung-gedung besar. Itu bangunan palsu, ucap Bota sambil menatap kontainer besi yang terapung di permukaan. Mereka mulai memanjat satu persatu kontainer. Setelah mencapai bagian atas, pemandangan yang tampak justru jauh dari dugaan mereka. Mau mengernyit dan berkata, "Ini bukan pulau, itu tumpukan sampah." Sepanjang pandangan mata, hanya ada besi-besi tua dan rongsokan yang mengapung, membentuk daratan palsu di tengah lautan. Tiba-tiba seseorang berseru dari kejauhan, "Lihat, itu pelampung dari New York yang kemarin hilang saat badai." Mau mengamati sekelilingnya dengan lebih serius. Kutebak, segala macam sampah terseret arus dan akhirnya berkumpul di sini, membentuk semacam pulau buatan. Namun tak lama setelah itu, sesuatu yang mencurigakan tertangkap oleh pandangan mereka. Di antara kontainer-kontainer itu, tampak tali tambang saling mengikat satu sama lain. Gongta yang sedang memeriksa tali tersebut berkata sambil menggenggam simpulnya, "Ini simpul dari barrel. Ada seseorang yang sengaja mengikat semua ini agar tak hanyut terbawa arus." Monyet laut menambahkan dengan nada waspada, "Pasti ada yang hidup di sini." Melihat kondisi sekitar yang terasa aneh dan terlalu hening, Brun berbisik pelan, "Mungkin mereka sedang bersembunyi di suatu tempat dan sedang mengawasi kita." Saat semua orang masih sibuk mencari petunjuk di tengah kontainer, Sonia tiba-tiba menunjuk ke suatu arah dan berseru keras, "Di sana!" Pandangan mereka segera tertuju ke atas salah satu kontainer tak jauh dari posisi mereka. Di sana berdiri seorang anak kecil. Seorang gadis mungil dengan pakaian lusuh dan tubuh yang kurus kering memperhatikan mereka dalam diam. Kehadirannya mengejutkan semua orang. Bagaimana mungkin ada anak kecil di tempat terpencil dan mengerikan seperti ini? Bota terdiam sejenak. Matanya terpaku pada gadis itu. Ada sesuatu yang aneh. Wajah anak itu terlalu familiar. Dia sangat mirip dengan Lita. Gumamnya dalam hati, nyaris tak percaya. Sementara itu, Mau tak bisa menahan rasa penasarannya dan langsung meneriakinya, "Hei, gadis kecil!" Namun bukannya mendekat, anak itu justru tampak ketakutan. Ia segera berbalik dan mulai melarikan diri. Tanpa pikir panjang, Bota dan Mau langsung mengejarnya. Mereka melompat dari satu kontainer ke kontainer lainnya, mengikuti jejak anak kecil itu. Tak butuh waktu lama sampai mereka berhasil mendekatinya. Anak itu kesulitan memanjat dinding kontainer yang cukup tinggi. Mereka berhenti sejenak dan mengamatinya. Mau kemudian memanggil dengan suara yang lebih pelan, "Tunggu, nak." Anak itu menoleh ke arah mereka. Namun justru di saat itulah Mau tersenyum lebar. Senyum lepas yang sayangnya malah terlihat mengintimidasi. "Kami bukan orang jahat," katanya santai. Alih-alih merasa tenang, bocah itu justru semakin ketakutan. Ia menjerit dan kembali berlari tanpa menoleh lagi. Melihat reaksi anak itu, Bota menoleh ke Mau. "Kau menakutinya, biarkan aku yang mengurus ini."
Bota segera memanjat ke atas kontainer tempat gadis kecil itu tadi terlihat. Ia menampakkan senyum lembut, mencoba menenangkan. "Tenang, jangan takut." Namun yang ia temukan bukanlah gadis kecil itu. Di atas kontainer, beberapa pria lansia berdiri dengan gugup, menodongkan bilah besi ke arahnya. Ekspresi mereka penuh kewaspadaan dan ketakutan. Refleks, Bota mengangkat kedua tangannya sebagai tanda menyerah. Tak lama kemudian, Kana dan Mao menyusulnya ke atas dan langsung terkejut melihat situasi tersebut. Salah satu pria tua itu, dengan tangan yang gemetar, berkata dengan suara parau, "Pergi, kenapa kalian bisa sampai di sini? Ini cuma pulau sampah, tak ada yang berharga di tempat ini." Melihat ketegangan yang tak perlu, Kana dengan tenang menurunkan bilah besi dari tangan pria itu, melangkah perlahan ke depan, lalu berkata dengan nada damai, "Tenanglah, kami tidak datang untuk menyakiti kalian. Kami adalah harponis dari berbagai belahan dunia, berkumpul dengan satu tujuan, melenyapkan Leviathan." Kata-kata itu membuat para pria tua itu terdiam. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Kana lalu menunjuk ke belakang, ke arah lautan tempat armada besar mereka berlabuh. "Kami hanya akan singgah sementara, memperbaiki kapal kami, lalu pergi." Hening sejenak, kemudian salah satu dari mereka berseru pelan, seolah tak percaya, "Itu Serikat Busan." Bota tetap berdiri diam, membiarkan percakapan mengalir tanpa banyak bicara. Matanya hanya mengamati reaksi orang-orang itu. Para pria tua itu saling berpandangan, masih sulit mempercayai bahwa tempat mereka benar-benar telah didatangi oleh para harponis. Salah satu dari mereka menoleh ke belakang dan berseru lantang, "Semuanya, kalian bisa keluar sekarang." Tak lama kemudian, dari balik tumpukan kontainer, satu persatu sosok mulai muncul. Mereka adalah orang-orang tua, mengenakan pakaian compang-camping. Tubuh mereka kurus, lemah, namun hidup, dan jumlah mereka tidak sedikit. Bota memandang pemandangan itu dengan mata membelalak. "Mereka semua manusia, dan sebanyak ini?" gumamnya, nyaris tak percaya. Mao yang berdiri di sampingnya ikut mengernyit bingung. Apa tempat ini hanya dihuni oleh orang tua? Wajah-wajah keriput itu menatap ke arah mereka dengan ekspresi penuh harap, seolah kedatangan para harponis adalah jawaban dari doa yang telah lama mereka panjatkan. "Mereka datang untuk menyingkirkan Leviathan," bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Lalu dengan perlahan, para lansia itu menunduk. Tangan-tangan renta menyentuh lantai besi yang dingin dan berkarat, dan mereka pun bersujud seperti menyembah para penyelamat atau dewa. Bota dan rekan-rekannya tampak bingung dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Salah satu pria tua di dekat mereka mulai menjelaskan dengan suara berat dan penuh kesedihan. Ia menceritakan bahwa semua anak muda telah tewas dalam perang melawan Leviathan. Hanya para lansia yang berhasil bertahan. Kini mereka yang tersisa bersedia melakukan apapun untuk membantu para harponis. Mendengar itu, Kana pun mengucapkan terima kasih atas niat baiknya. Sementara itu, gadis kecil yang sebelumnya mereka kejar tampak diam-diam mengintip dari balik kontainer, memperhatikan mereka dari kejauhan tanpa suara. Adegan pun beralih ke sebuah tangki raksasa berkarat tempat persembunyian utama para lansia yang tinggal di pulau sampah ini. Di dalamnya, para harponis kini duduk mengelilingi meja makan sederhana. Makanan hangat disajikan seadanya, namun cukup untuk mengganjal perut lelah mereka. Seorang pria tua kembali membuka percakapan, menjelaskan bahwa lautan di sekitar pulau ini berada dalam wilayah kekuasaan Kraken. Karena itulah mereka membangun tempat perlindungan dari tumpukan sampah demi bertahan hidup sejauh mungkin dari ancaman monster laut itu. Mendengar hal tersebut, Miller menanggapi dengan nada datar namun berbahaya. "Bagus, ini kesempatan sempurna untuk memancing Kraken dan memburunya." Mau sambil menggigit potongan daging gurita, melirik Miller dengan penasaran. "Memancingnya, kau sudah punya rencana, Clark?" Miller tidak langsung menjawab, ia hanya menyeduh minumannya perlahan, lalu mengangkat kepalanya dan menatap ke arah para lansia yang duduk di seberangnya. Senyum samar terlukis di wajahnya saat ia berkata, "Ya, aku rasa kita sudah punya umpan yang sangat bagus." Di luar tangki utama, tampak seorang nenek menghampiri para prajurit yang tengah sibuk memperbaiki kapal. Dengan langkah pelan dan senyum ramah, ia menyuruh mereka untuk beristirahat sejenak. Di tangannya, ia membawa sepiring makanan hangat dan beberapa botol minuman keras buatan lokal. Salah satu harponis menyambut tawaran itu dengan gembira. Setelah meneguk satu tegukan, ia berseru dengan senyum lebar,
"Ini minuman keras rumput laut yang enak banget." Sang nenek terkekeh pelan lalu menjawab, "Itu dibuat dari rumput laut spesial yang hanya tumbuh di sekitar wilayah ini. Cukup langka, tapi rasanya tidak pernah mengecewakan." Sementara itu, di sisi kapal lain yang juga sedang diperbaiki, tampak seorang gadis kecil membawa palu. Ia terlihat penasaran, mengetuk-ngetuk lantai kapal sembari mengamati suara yang dihasilkan. Ia kemudian berjalan mendekat ke arah salah satu prajurit, memperhatikan dengan mata berbinar, lalu mulai ikut-ikutan mengetuk dinding kapal di dekatnya. Prajurit itu hanya tersenyum kecil, membiarkannya bermain sesuka hati. Setelah puas bermain, gadis kecil itu duduk di lantai. Wajahnya kini tampak bosan. Dari kejauhan, Bota yang sedang memanggul sebongkah besi memperhatikannya. Ia tersenyum tipis dan bergumam dalam hati, "Dia sangat imut, mengingatkanku pada Lita saat dia masih bayi." Tiba-tiba, salah satu prajurit memanggil Bota. "Bota, bisa tolong ambilkan aku pemotong besi?" "Tentu," sahut Bota tanpa ragu. Namun sebelum ia sempat melangkah, gadis kecil tadi tiba-tiba menunjuk ke arahnya dengan senyum penuh semangat. "Bota, jadi kau Bota?" Bota terdiam, menoleh ke arah gadis kecil itu dengan sedikit heran. Iya, aku Bota," jawabnya pelan. Bota mulai kembali bekerja, namun pandangannya terus saja teralihkan. Gadis kecil itu tidak berhenti mengikutinya, diam-diam memperhatikan setiap gerak-geriknya. Konsentrasi Bota pun buyar. Ia akhirnya berjongkok, mendekatkan wajahnya dengan senyum hangat, lalu berkata lembut, "Sepertinya ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku ya." Gadis kecil itu mengangguk penuh semangat. "Iya, Bota. Kau adalah Bota." "Ya, itu aku," jawab Bota sambil tertawa kecil. Namun raut wajah gadis itu perlahan berubah. Kini ada kecemasan terpancar dari matanya. Ia menatap Bota dengan serius lalu bertanya, "Bota, apa kau seorang harponis? Apa kau bertarung melawan monster laut? Monster laut sangat menakutkan. Mereka bisa membunuhmu. Jadi kenapa kau tetap melawan mereka?" Bota terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara tenang, Iya, aku melawan mereka untuk melindungi orang-orang. Monster laut selalu mengancam hidup banyak orang." Tiba-tiba gadis itu menunjuk ke arah Bota dan berseru dengan nada penuh tekad, "Kalau begitu, aku yang akan melindungimu, Bota." Bota tertawa pelan, senyum hangat kembali merekah di wajahnya. Terima kasih banyak." Namun tak lama kemudian, senyuman itu perlahan memudar. Tatapannya menjadi sedih dan nada suaranya berubah muram. "Aku sebenarnya takut, tapi ada alasan kenapa aku bertarung." Gadis kecil itu tak mengalihkan pandangannya dari wajah Bota, penuh rasa ingin tahu. Ia menunggu lanjutan kalimat itu. "Ada seseorang yang ingin kulindungi, apapun yang terjadi." Mendengar itu, gadis kecil itu langsung berseru, "Kupikir aku tahu siapa itu. Itu Lita kan?" Namun saat menyebut nama itu, senyum sang gadis tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang aneh. Senyum lebar dengan ekspresi yang entah kenapa terasa menakutkan. "Apa?" Bota tertegun. "Bagaimana kau tahu nama Lita?" tanyanya, kini benar-benar terkejut. Gadis itu menjawab sambil menatap matanya dalam-dalam. "Karena Bota dan Lita adalah orang yang ingin kulindungi. Pemilik kalung ini yang memberitahuku." Bota memandang kalung liontin yang tergantung di leher gadis itu. Matanya membelalak. "Kalung itu, aku pernah melihatnya sebelumnya," gumamnya dalam hati. Ia menyentuh liontin itu. Perlahan ia membukanya, dan begitu melihat isi dalamnya, matanya membesar karena terkejut, dan ia bertanya, "Dari mana kau mendapatkan kalung ini? Siapa kamu sebenarnya?" Di dalam liontin itu terpasang 2 buah foto kecil yang sudah agak pudar. Di satu sisi foto ayahnya, dan di sisi lainnya foto ibunya. Kini kita beralih pada pria tua yang sebelumnya menjamu Miller dan kawan-kawan. Setelah selesai mengurusi mereka, ia berjalan keluar menuju sudut tempat peristirahatan, di mana para nenek tua tengah duduk santai. Ia bertanya dengan suara pelan namun tegas, "Apakah para nenek sudah memberikan jamuan kepada para harponis?" Salah satu nenek yang mendengar itu tertawa kecil dan menjawab, "Sudah, dan mereka sangat menikmatinya. Nafsu makan mereka luar biasa. Mereka menghabiskan semua persediaan yang ada." Pria tua itu mengangguk pelan, lalu berkata, "Tak perlu khawatir soal makanan.
Di sini kita bisa dapatkan ikan dan rumput laut kapan saja, seolah lautan sendiri yang memberinya untuk kita. Setelah memastikan bahwa semua harponis telah memakan jamuan mereka, ekspresi pria tua itu berubah. Ia berjalan menyusuri lorong sempit hingga sampai ke sebuah pintu baja tersembunyi. Dengan hati-hati, ia membuka pintu itu dan menatap ke dalam kegelapan ruangan bawah besi. Matanya melebar, lalu ia berseru dengan nada dingin, "Semuanya, bersiaplah." Di dalam ruang bawah besi yang lembab dan gelap itu, tampak beberapa pria memegang senjata harpon dengan tatapan tajam. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Di sisi ruangan, tergantung beberapa tubuh harponis yang telah mereka tawan. Tangan mereka terikat, dada mereka telanjang, tubuh mereka tergantung seperti daging sapi yang siap disembelih. Setelah memeriksa kesiapan mereka, pria tua itu berkata penuh tekanan, "Kita mulai dalam 30 menit. Sekarang, mari kita beri nama pria tua ini Bahlul." Singkat cerita, 30 menit pun berlalu. Matahari hampir tenggelam, digantikan oleh transisi sunyi dari siang ke malam yang mencekam. Setelah menikmati jamuan dari para lansia, para harponis satu persatu terlelap. Tak peduli apakah mereka berada di dalam tangki utama, di atas kapal, atau bahkan yang sedang berjaga, semua terbuai dalam tidur lelap, tak menyadari bahaya yang mengintai. Dan saat itulah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Bahlul dan pasukannya tiba. Mereka mulai bergerak dalam gelap, menyusuri lorong-lorong besi dan bayangan kontainer. Jika mereka menemukan harponis yang masih terjaga, mereka tak segan menembak mati di tempat, tanpa belas kasihan. Bahlul berdiri di atas kontainer yang tinggi, tatapannya tajam. Ia mengangkat tangannya dan memberikan perintah dengan suara lantang dan dingin. "Bunuh semua yang terjaga, tangkap yang masih segar, gunakan mereka sebagai makanan." Semua pasukannya serentak maju mengikuti perintahnya. Kemudian matanya tertuju pada kapal milik Serikat Busan. Ia menyeringai penuh kebencian. "Tak kusangka, Serikat Busan datang sendiri ke kuburannya." Setelah itu, ia berteriak keras, memecah kesunyian. "Bahtera terbesar umat manusia, kini milik kami, milik para bajak laut. Maju!" Terlihat, para bandit mulai menyusup ke kapal milik Serikat Busan. Dengan tali pengait, mereka memanjat dinding kapal dan mendarat diam-diam di dek. Menyusup dalam gelap seperti bayangan. Begitu menjejakkan kaki, mereka bergerak serentak, mengendap-endap menuju target utama. Namun nasib buruk menimpa seorang harponis yang kebetulan bangun karena rasa sakit perut dan hendak menuju kamar mandi. Malangnya, ia bertemu langsung dengan para bandit. Tanpa pikir panjang, mereka mengeksekusinya di tempat. Darahnya membasahi lantai kapal, senyap tanpa suara. Setelah itu, mereka kembali bergerak cepat menuju sasaran yang telah ditentukan. Tapi tepat saat mereka mendapatkan beberapa langkah di lorong gelap, langkah mereka terhenti. Seseorang berdiri di ujung kegelapan, samar, namun penuh aura mengancam. Seorang wanita dengan 2 bilah pedang tergenggam erat di kedua tangannya. Tatapannya menusuk dari balik bayangan. Ia adalah Kana. Salah satu bandit yang melihat siluet itu langsung berteriak panik. "Itu Kana, harponis yang menebas Genot!" Menyadari bahwa kapalnya dalam ancaman, ia segera melompat ke udara. Tubuhnya meliuk cepat seperti bayangan petir, dan dalam sekejap, satu putaran cepat dari pedangnya menyapu udara. Dan dalam detik berikutnya, tubuh-tubuh para bandit yang berada di sekitarnya langsung terbelah bersih. Darah memercik ke dinding lorong, senyap dan mematikan. Kini kita beralih ke tangki raksasa, markas persembunyian utama lansia, tempat para harponis beristirahat. Bahlul dan pasukannya mulai menyerbu lokasi itu. "Cepat, kita harus menyingkirkan mereka sebelum mereka bangun." Mereka bergerak sangat cepat, langkah demi langkah mendekati pintu utama. Sesampainya di depan, Bahlul memberi perintah tegas. "Bunuh dulu harponis bintang 6-nya." Sembari membuka pintu logam, Bahlul berkata, "Kita kaya sekarang." Namun belum sempat ia melangkah masuk, sebuah pukulan keras menyambarnya dari balik pintu. Tinju itu menghantam begitu kuat, hingga tubuh Bahlul dan para prajurit di belakangnya terpental bersamaan. Bahkan, pintu baja itu ikut terlepas dari engselnya. Suasana mendadak hening. Para prajurit Bahlul terpaku ketakutan melihat sosok yang kini berdiri di ambang pintu. Bahkan Bahlul sendiri kini terduduk lemas di atas lantai baja. Wajahnya babak belur, darah menetes dari hidung dan pelipisnya. Dengan nafas terengah, ia menatap sosok itu sambil berkata bingung.
Apa? Aku melihat dia meminum miras rumput laut itu. Sosok itu melangkah keluar dari kegelapan. Langkahnya berat, namun penuh wibawa. Di lengannya terpampang jelas simbol bintang 6 yang terukir dengan bangga. Dia adalah Clark Miller, diapit oleh 2 orang kepercayaannya yang setia. Miller menatap Bahlul dan para bandit di sekitarnya, lalu membuka mulut dengan nada dingin. Aku pemilih dalam urusan makanan. Kau pikir kami akan sembarangan memakan makanan dari orang asing? Terlihat, Mao masih tertidur dengan telernya, bersandar di kursi dengan wajah santai meski suasana genting. Miller menatap para bandit, tatapannya tajam bagaikan pisau. Uku. Rekannya Uku langsung melesat ke depan sambil mengangkat kapak raksasanya. Tembak dia! Teriak Bahlul panik. Namun terlambat, dengan satu ayunan brutal, kapak Uku menghantam lantai kontainer tepat para bandit berpijak. Beban kontainer mendadak menjadi berat sebelah, membuat seluruh struktur miring tajam. Dalam sekejap, para bandit yang berdiri di sisi ringan terlempar tak terkendali. Beberapa jatuh ke laut. Tubuh mereka menghantam air dengan suara keras, sementara sisanya tergelincir ke sisi yang berat, terguling dan saling bertubrukan. Vivi melesat cepat, cambuk tajamnya mencambuk udara dan mengenai tubuh-tubuh bandit yang tergelincir. Jeritan menyayat menggema saat kulit mereka robek. Luka sayatan menghiasi tubuh mereka seperti coretan merah di atas kanvas. Namun tiba-tiba pergerakan mereka terhenti. Kontainer yang semula miring kini kembali seimbang, membuat bandit-bandit yang tersisa bisa berpijak kembali. Salah satu dari mereka yang sempat tergeletak perlahan membuka matanya. Diam-diam, ia mengeluarkan sebuah granat. Dengan gerakan cepat, ia bangkit dan bersiap melempar. Tapi sebelum lengannya bisa melepaskan peledak itu, cambuk Vivi melesat, melilit erat jari jemari yang menggenggam granat itu. Mata Vivi menyipit tajam, bibirnya terangkat membentuk senyum dingin. Bandit itu menoleh ke tangannya dan membeku. Granat itu masih ada di genggamannya, tak bisa bergerak, tak bisa dilempar. Wajahnya berubah pucat. Ledakan keras mengguncang udara. Api, asap, dan serpihan logam menghantam sekeliling, memekakan telinga dan menyapu habis bandit-bandit yang ada di dekatnya. Bota yang sedari tadi berbincang dengan gadis kecil itu sontak terkejut ketika ledakan dahsyat mengguncang udara. Dari pengeras suara, terdengar suara panik. Bajak laut! Mereka menyerang kita! Orang-orang di pulau sampah ini ternyata bajak laut! Semua orang yang berada di ruang kendali bereaksi cepat. Salah satu dari mereka berteriak ke arah Bota yang berada di luar. Bota, singkirkan gadis itu sekarang juga! Mendengar perintah itu, Bota tercekat. Ia menatap gadis kecil di hadapannya, tapi Bota tidak segera bertindak. Ia justru bertanya dengan nada berhati-hati. Apa kau berada di pihak mereka? Gadis kecil itu menatap Bota dengan mata bening yang tak menunjukkan emosi apapun. Dengan suara tenang, ia menjawab. Aku tidak berpihak pada siapapun. Aku hanya mengamati. Aku ingin memahami alasan kalian bertarung. Alasan kalian membunuh satu sama lain. Sementara itu, di tempat lain, Miller berdiri angkuh di antara mayat-mayat bandit yang berserakan. Suara gemercik darah menyertai langkah kakinya saat ia mendekati seorang bandit yang sekarat dan mencoba merangkak pergi. Bandit itu menyeret tubuhnya, mengais besi seperti binatang terluka. Tanpa belas kasihan, Miller mengangkat kakinya dan menginjak perut pria itu hingga terhenti. Ia menatap bandit itu dengan sorot mata tajam. Suaranya rendah namun mengerikan. Jangan mati, kau adalah umpan untuk memancing kraken. Kita kembali ke Bota dan gadis kecil. Gadis itu masih berdiri di tempat. Suaranya terdengar pelan, hampir seperti gumaman. Kurasa, aku mulai mengerti sedikit sekarang. Kalian semua sama. Kalian pun ingin satu kerajaan dan satu ratu, bukan? Bota menegang. Kata-kata itu terasa aneh, namun familiar, dan menyentuh sesuatu yang tidak ia pahami. Ia menatap gadis itu penuh kebingungan. Namun sebelum Bota bisa bertanya, gadis kecil itu melanjutkannya, masih dengan nada lembut dan datar. Bota, aku menelannya. Kita diperlihatkan sebuah kilas balik di saat Narisa meninggal dunia. Adegan sunyi di dasar lautan yang pekat dan kelam. Narisa, ibu Bota yang telah meninggal, terlihat dibalut kain putih seperti mumi. Tubuhnya dililit rapat, sebelum akhirnya dijatuhkan perlahan ke dalam kegelapan samudera. Cahaya terakhir yang menyentuh wajahnya pun segera lenyap ditelan kedalaman bersama liontin yang terikat di lehernya. Sambil membayangkan kembali momen kelam saat ia menelan Narisa, gadis kecil itu berkata dengan tatapan kosong,
Bota, aku menelannya. Yang kutelan kemungkinan adalah ibumu. Sejenak, dunia Bota terasa hening. Wajahnya terguncang hebat. Sorot matanya dipenuhi kebingungan, kemarahan, dan rasa takut yang tak mampu ia sembunyikan. Ia lalu bertanya dengan suara tercekat, "Apa sebenarnya kau ini?" Namun jawaban tak langsung datang. Angin-angin menyelinap di antara mereka, seolah menyambut kebenaran yang mulai menguak. Faktanya, gadis kecil itu bukanlah anak biasa. Di balik tubuh mungil dan wajah polos itu tersembunyi sosok yang jauh lebih mengerikan. Dia adalah entitas purba, penguasa lautan yang sesungguhnya. Sosok yang hanya dikenal lewat bisik-bisik ketakutan di antara para pelaut dan harponis. Ia adalah Sang Ratu Leviathan. Kini cerita beralih pada momen mengerikan saat Ratu Leviathan menelan tubuh Narisa. Dalam kegelapan abadi laut terdalam, makhluk itu menampakkan wujudnya, abstrak, tak berbentuk pasti, seolah terdiri dari kegelapan itu sendiri. Saat daging Narisa terurai di dalam perutnya, sang ratu merasakannya sebagai bahan yang indah, penuh rasa, penuh memori, dan mengandung jejak cahaya yang asing bagi makhluk laut sepertinya. Namun ada yang tak biasa, jiwa Narisa belum lenyap sepenuhnya. Ia masih hidup atau tidaknya bertahan dalam pusaran jiwa sang ratu. Kesadarannya menolak dilenyapkan begitu saja. Ada fajar yang masih menyala dalam kegelapan. Ratu Leviathan merasa terganggu. Ia mendengar gema batin dari jiwa yang seharusnya sudah menjadi bagian dari dirinya. Gema yang penuh penolakan, penuh kehendak untuk hidup. Sang ratu makhluk purba yang tak pernah memahami perjuangan makhluk fana tertegun. Bagaimana mungkin sesuatu yang telah membusuk masih berseru ingin hidup? Namun yang paling mengejutkan adalah alasan Narisa bertahan. Bukan demi dirinya, bukan karena ketakutan akan kematian, tapi karena sebuah dorongan murni untuk melindungi, untuk menyelamatkan dua nama yang ia bisikan dengan sekarat, Bota dan Lita. Itulah saat ketika nyala terakhir jiwa Narisa perlahan memudar dan akhirnya lenyap, sepenuhnya melebur ke dalam tubuh sang ratu. Namun yang tertinggal bukan hanya daging atau memori. Keinginan Narisa yang kuat, seperti ukiran di batu, terpatri di dalam pikiran Ratu Leviathan. Sebuah warisan kehendak yang asing dan mengganggu. Ia tak memahami sepenuhnya, namun kesan mendalam itu tak bisa diabaikan. Manusia, pikirnya memang makhluk yang membingungkan, tak terprediksi, dan justru karena itu menarik. Tapi ada rasa yang ia benci dari warisan jiwa itu. Beban untuk mengingat dua nama yang bahkan tak pernah ia kenal, Bota dan Lita. Dua anak manusia yang begitu berharga hingga seseorang rela mati hanya demi keinginan untuk melindungi mereka. Waktu pun berlalu, tahun-tahun gelap di dasar samudera berjalan tanpa cahaya. Hingga suatu saat, Ratu Leviathan merasakan sesuatu. Sebuah energi besar hilang dari aliran kekuatan laut. Generasi telah mati. Itu bukan hal sepele. Kematian makhluk sebesar itu seharusnya menggetarkan seluruh ekosistem lautan. Tapi ini terasa hening. Tak ada pertanda sebelumnya. Tak ada peperangan wilayah antara spesies seperti biasanya. Sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Dan satu pertanyaan memenuhi benaknya. Siapa yang cukup kuat untuk membunuh generasi? Ratu Leviathan muncul ke permukaan, tidak jauh dari pulau bangunan, tempat di mana generasi ditemukan mati. Gelombang air di sekitarnya nyaris tak bersuara, seolah samudera menahan nafasnya sendiri untuk menyambut sang penguasa. Dengan penglihatan yang luar biasa, sang ratu memfokuskan pandangan. Matanya menembus kabut asin dan uap laut yang menggantung di udara. Di kejauhan, di tepi pulau bangunan yang mulai runtuh, ia melihat seorang gadis kecil. Yang mengejutkan, gadis itu menatap balik ke arahnya. Sementara itu, di atas bangunan yang mulai rapuh, Bota panik melihat adiknya berdiri terlalu dekat dengan tepi dermaga, memandangi laut dalam diam. "Lita, menjauh dari laut, cepat ke sini!" Namun Lita tak bergeming, matanya terpaku pada sesuatu yang jauh di tengah samudera. Bota akhirnya sampai di sampingnya. Nafasnya sedikit tersengal karena cemas. Ia memandang adiknya dengan bingung, berusaha memahami apa yang membuatnya terdiam begitu lama. Tanpa berpaling, Lita mengangkat tangannya, menunjuk ke arah laut yang luas membentang di depan mereka. Dengan suara pelan, namun tajam, ia berkata, "Bota, lihat." Bota mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk. Matanya menyipit, berusaha menerobos kabutan cahaya senja yang mulai redup. Di kejauhan, samar, namun nyata, sebuah sosok bayangan berdiri diam di tengah lautan, mengambang tanpa bergerak.
Ratu Leviathan berdiri tegak di atas permukaan laut yang sunyi. Ia memperhatikan dua bocah kecil itu di kejauhan, Bota dan Lita. Dalam keheningan itu, ingatan yang bukan miliknya mulai membisikkan nama-nama yang tertanam dalam pikirannya. Ia mengenal mereka. Nama itu, Bota dan Lita. Nama yang diwariskan oleh jiwa manusia yang pernah ia telan. Sosok yang dulu memohon perlindungan untuk dua anak itu, Narisa. Ratu mengingat nama Lita dengan jelas. Saat Lita masih berada dalam kepompong Genot, tenggelam dalam tidur abadi yang penuh mimpi dan kekosongan. Suara lembut pernah memanggil-manggil namanya dari dalam. Sebuah bisikan yang membuatnya mengingat, aku adalah Lita. Namun sebenarnya, suara itu bukan berasal dari ibunya. Itu adalah suara yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Dari Ratu Leviathan yang saat ini tengah bersemayam dalam tubuhnya. Sosok ratu itu menatap langsung ke mata Lita melalui gema ingatan dan lapisan kesadaran. Ia tahu bahwa gadis itu akan segera habis, namun tak seperti jiwa manusia lain yang ia cerna dan lenyapkan. Lita akan larut dalam dirinya, menjadi bagian dari dunianya, menjadi sesuatu yang kekal, namun bukan lagi manusia. Meski begitu, Ratu memahami satu hal penting. Manusia adalah ancaman terbesar. Mereka menolak tunduk, mereka menolak dikendalikan, dan lebih dari segalanya, mereka sulit diprediksi. Dan dari ketidakpastian itulah bencana muncul. Ketika Lita yang sudah menyatu dengan Genot secara tak sengaja menyerap energi generasi, Ratu merasakan kekuatan besar berpindah tangan. Tapi yang tak terduga adalah hilangnya jejak Lita. Ratu panik. Ia tak lagi bisa merasakan denyut hidup gadis itu. Dalam kekacauan pikirannya, ia bertanya-tanya, menolak kenyataan. Bagaimana mungkin Lita menghilang? Ia merasa buta. Di tengah malam di waktu yang berbeda, Bota yang tertidur sempat dibangunkan oleh adiknya. Lita saat itu menunjuk ke arah laut yang gelap dan tanpa alasan jelas menyebut satu kata, rumah. Namun ia tak sadar, itu adalah saat ketika dua jiwa, Ratu dan Lita, saling bertaut, saling tarik-menarik di dalam satu tubuh. Di tempat lain, jauh di kedalaman laut, Ratu Leviathan terguncang. Pandangannya bergolak liar, mencari kehadiran Lita yang tak lagi bisa ia lacak. Ia merasa sesuatu yang kasar, liar, dan tak dikenalnya, tengah mencarinya. Seluruh lautan seolah bergerak, riak-riak halus berubah menjadi gelombang tak kasat mata yang mengguncang sarangnya. Dan pada saat itu juga, Ratu menyadari kebenarannya. Telah lahir seorang ratu baru. Kepanikan meledak dalam pikirannya. Sosok samar itu melihat langsung ke arahnya, ke sarangnya, ke kerajaannya. Bukan hanya ancaman, makhluk itu adalah pesaing, pewaris tak diundang. Ia menatap ancaman itu dengan murka. Dalam kegilaan yang melanda pikirannya, Ratu segera memanggil para pelayannya. 7 iblis lautan. Ia memerintahkan satu hal yang bergema ke seluruh penjuru samudra. Bunuh, temukan, dan bunuh Lita. Suara perintah itu menggema seperti raungan badai, terpantul di antara palung dan karang yang dalam. Suara yang penuh kegilaan dan kepanikan, berulang-ulang, tak mengenal henti. Temukan, bunuh, di mana? Temukan, di mana? Bunuh. Setelah jiwanya menjelajah seluruh penjuru samudra dalam kepanikan yang tak terkendali, akhirnya Ratu menemukannya, sosok yang selama ini ia cari, Lita. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, ia menampakkan dirinya secara langsung, bukan lewat bisikan samar atau bayangan kabur, melainkan melalui kesadaran Lita sendiri. Sebuah kehadiran asing mulai menggerogoti batas antara tubuh dan jiwa, menampakkan teror yang selama ini tersembunyi. Ancaman itu kini nyata, membisikkan kehendaknya langsung dari dalam. Sebuah kekuatan purba yang mengintai dan siap mengoyak batas kemanusiaan. Kini waktu bergulir ke cerita utama, ke momen saat Bota sedang berbincang dengan sosok misterius yang menyerupai Lita kecil. Namun Bota tahu, ada sesuatu yang aneh dari sorot mata gadis itu. Sosok itu membuka mulutnya, nada suaranya dingin dan nyaris tak bernyawa. Tujuan awalku adalah menemukan Lita, tapi aku tidak berharap manusia datang. Pada akhirnya, akulah yang membawamu ke sarang. Ngomong-ngomong, di mana Lita? Mendadak, wajah gadis kecil itu berubah, menyimpang dari rupa manusia. Matanya membelalak ngeri, kulitnya mengelupas menyingkap tekstur aneh dengan urat-urat yang hidup. Aura mengerikan menyelimuti tubuh mungil itu. Mengetahui sosok di depannya bukan lagi manusia, Bota yang berada tak jauh dari sana langsung bereaksi.
Senjatanya berkilat dan dalam satu gerakan cepat, serangan itu menghujam tubuh sang ratu. Bota yang kini berdiri di hadapan makhluk itu menatapnya dengan amarah membara. Rahangnya mengeras, suaranya penuh kemarahan. "Apakah kau ratu mereka?" Namun ratu tak menjawab. Ia hanya mengangkat dua jarinya dan dengan enteng menahan senjata Bota di udara. "Jawab aku!" teriak Bota. Amarahnya meledak. Ia menebaskan pedangnya bertubi-tubi. Setiap ayunan menggetarkan dek kapal. Tapi sang ratu tak bergeming. Senyum ngeri muncul di bibirnya saat ia menangkis setiap serangan dengan mudah. "Jangan terlalu memaksakan diri. Kekuatan manusia tidak bisa mengalahkanku." "Diam!" Bota menjerit, lalu menghantamkan pedangnya dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Ledakan energi memancar. Kapal tempat mereka berpijak terguncang hebat. Dan benar saja, tangan sang ratu tertebas, terlempar ke udara, lalu jatuh ke laut. Untuk sesaat, ratu membeku. Ia memandangi bekas luka di lengannya dengan wajah tak percaya. Lalu ia menjerit kesakitan. Suara menembus udara seperti teriakan makhluk purba. Dari bekas luka itu, dagingnya mulai tumbuh kembali. Tangannya beregenerasi. Namun Bota tak memberi celah. Ia menebaskan pedangnya lagi dan lagi tanpa ampun, tanpa henti. Dari ruang kendali, rekan-rekannya menyaksikan pertarungan itu. Mata mereka membelalak ngeri melihat makhluk seperti itu berada sedekat itu dengan Bota. Ratu menggeliat kesakitan, tubuhnya mulai membesar, dagingnya meluas secara agresif, menelan Bota yang berdiri terlalu dekat. Dalam sekejap, tubuh Bota terserap ke dalam tubuh sang ratu. Namun yang terjadi berikutnya bukanlah kematian, kesadarannya berpindah. Ia terlempar ke sebuah ruang asing yang sunyi. Bota berdiri terpaku, nafasnya memburu. Ia menyapu pandangannya ke sekeliling. Tempat asing itu terlihat seperti sarang monster. Udara terasa berat, dinding-dinding berdenyut seolah hidup, dan aroma busuk memenuhi setiap rongga udara. Matanya terus bergerak, mencari titik terang atau jalan keluar. Namun sebelum ia sempat melangkah, sebuah kehadiran muncul di belakangnya. Sesuatu yang besar, megah, dan menakutkan. Sosok itu merekah perlahan, seperti bunga yang mekar di tengah kegelapan. Bota bisa merasakannya. Instingnya berteriak, menyuruhnya untuk tidak menoleh. Tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu. Perlahan, ia memutar tubuhnya dan mendongak ke atas. Di hadapannya berdiri sosok monster raksasa. Bentuknya menjulang dan dipenuhi gurat-gurat aneh. Tubuhnya tampak seperti makhluk laut purba yang melampaui nalar manusia. Dan di dalam perut transparannya, Bota bisa melihat sebuah janin yang melayang seperti tertidur di tengah cairan pekat. "Ratu," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. "Itu ratu mereka." Tubuhnya menegang, lututnya nyaris lemas. Ratu yang kini menunjukkan wujud aslinya menatap Bota dengan tatapan dingin. Suaranya menggelegar, menggema di seluruh penjuru ruang aneh itu. "Bota, setengah Leviathan dari dunia ini sudah berkumpul di sini untuk menghukummu." Mata Bota melebar, pikirannya berputar cepat, mencoba mencerna ancaman yang baru saja keluar dari mulut makhluk itu. "Spesiesmu akan membayar mahal karena telah menginvasi teritoriku. Kami akan memakan kalian dan menghancurkan sarang kalian satu persatu. Ras manusia akan segera punah." Bota mengepalkan tinjunya, rahangnya mengeras, sorot mata berubah dipenuhi amarah dan penolakan. "Mimpi!" teriaknya lantang. Namun sang ratu belum selesai. "Bagaimanapun, kalau kau membawakan Lita kepadaku, aku akan membiarkan manusia selamat." Mendengar kata-kata itu, Bota terperanjat kembali, jantungnya berdegup liar, dadanya naik turun menahan gelombang emosi yang tak tertahankan. "Lita, hanya itu yang perlu kau beri padaku, dan aku akan mengampunimu dan para manusia." Bota tertegun, matanya tak lepas dari sosok monster yang menjulang di hadapannya, menatap dalam diam, namun pikirannya berputar cepat. "Lita, untuk menyelamatkan seluruh nyawa ras manusia," gumamnya dalam hati. Emosi Bota membuncah, ia menggertakkan giginya, lalu mengangkat suaranya keras dan penuh kemarahan. "Kau ingin aku memilih? Apa kau sedang memberiku penawaran? Lita bukan barang yang bisa kau miliki. Dia adalah adik perempuanku." Sang ratu menjawab dengan tenang, seolah tak terpengaruh oleh amarah Bota.
Aku tidak mengerti kalian, para manusia. Apa nyawa adikmu lebih penting daripada spesiesmu sendiri? Tanpa ragu, Bota menanggapi dengan suara lantang. Kami tak akan mengemis padamu demi takdir kami. Sang ratu bertanya datar. Apa kau takut mati? Bota menjawab. Kalau aku bilang tidak, maka itu kebohongan. Setengah Leviathan dari seluruh dunia datang untuk menghukumku. Tapi apa yang membuatmu takut sampai harus mengumpulkan setengah spesiesmu sendiri? Apa setengahnya lagi tak mematuhimu, seperti manusia? Sang ratu diam, tatapannya tak berubah, namun jelas ada kilatan reaksi dalam matanya. Bota melanjutkan dengan suara yang kian menusuk. Kau hanyalah ratu yang takut kehilangan kerajaannya. Kau takut pada hal yang tak bisa kau kontrol, bukan? Itulah kenapa kau kesal terhadap kehadiran Lita. Ia mengangkat dagunya, sorot matanya penuh pemahaman. Sekarang aku mengerti, kau takut pada Lita, dan kau tak akan pernah mendapatkan adikku. Kau bajingan. Jangan pernah berani menyentuh dia. Tak ada yang selamat setelah menyentuh adikku. Aku akan membunuh mereka semua. Sang ratu menanggapi, suaranya lirih namun tajam. Manusia tak bisa dikontrol. Bota mengerutkan dahinya. Tatapannya tetap tajam sejak tadi, tak goyah sedikit pun. Ia mengangkat pedangnya, meletakkannya di atas pundaknya dengan penuh tantangan. Kau akan mati juga. Aku yang akan membunuhmu. Sesaat hening, lalu sang ratu menjawab dengan senyum dingin yang menusuk. Maka kepunahan akan terjadi. Kesadaran Bota perlahan kembali ke realita. Begitu matanya terbuka, pandangannya langsung jatuh pada pedang di tangannya, penuh lendir menjijikan. Lendir itu menempel tebal di sepanjang bilah pedang, menggumpal seperti hidup. Sebuah wajah terbentuk di permukaannya, berkerut, licin, dan menyeringai. Sebelum wajah itu lenyap sepenuhnya, ia sempat berbisik dengan suara yang tak berasal dari dunia ini. Matahari sudah tenggelam, bunuh mereka semua. Bota tercekat, nafasnya tertahan. Belum sempat ia bereaksi, sebuah riak besar muncul dari permukaan laut, disertai gelembung-gelembung yang meletup liar. Lalu, dari kedalaman, tentakel raksasa menembus permukaan dengan kekuatan brutal. Tentakel itu menggeliat liar, menyapu kontainer-kontainer yang mengambang, menghancurkan semuanya tanpa ampun. Air laut terpecah, menciptakan gelombang yang mengguncang segalanya. Bota menatap makhluk yang muncul dari dalam laut itu dengan mata terbelalak. Begitu juga semua orang yang ada di kapal bersamanya. Sosok besar menjulang dari bawah permukaan. Kraken. Ratu tak hanya menggertak, dia benar-benar mengutus salah satu dari 7 iblis lautan. Dan kini, eksekusi dimulai. Itu Kraken! Teriak orang-orang di atas kapal Bota penuh panik. Namun belum sempat mereka bergerak, kapal tiba-tiba terguncang hebat. Dari bawah, salah satu tentakel Kraken menghantam kapal itu dengan kekuatan luar biasa. Kapal terangkat ke udara, hancur dalam lintasan brutal yang tak bisa dikendalikan. Bota ikut terlempar, tubuhnya terpisah dari kapal. Orang-orang lain tak ada yang selamat. Kapal itu menghantam kontainer seperti boneka, remuk seketika. Sedangkan Bota, ia tak langsung mati. Tubuhnya terhempas ke tumbukan kontainer dan terseret kasar di atasnya. Dari kejauhan, para harponis yang sedang memindahkan logistik terhenti. Mereka menatap ke arah Kraken. Tubuh mereka membeku oleh rasa takut yang mendadak melumpuhkan. Itu Kraken! Teriak salah satu dari mereka. Suaranya nyaring menembus udara yang mulai dipenuhi aroma kehancuran. Dari tempat yang lebih tinggi, Miller mengamati kejadian itu dengan tenang. Matanya tidak berkedip sedikit pun. Itu keluar lebih cepat dari yang kuperkirakan, gumamnya. Sementara itu, para bandit yang sebelumnya ditangkap Miller kini terguncang. Biarkan kami pergi. Kami minta maaf. Kami akan melawannya juga. Miller menoleh, menatap mereka dengan datar. Tak ada belas kasihan di wajahnya. Kekacauan menyebar cepat. Para harponis mulai panik, terdesak di tengah situasi yang tak pernah mereka bayangkan. Sial, awalnya kita hanya terjebak karena bajak laut. Sekarang kita dikepung iblis laut. Bagaimana cara kita keluar dari sini? Namun mata Miller tertuju pada satu sosok. Seseorang yang berdiri tak jauh dari salah satu dari 7 iblis lautan. Bota. Terlihat, ia perlahan bangkit. Tangannya menggenggam erat senjatanya seolah nyawanya ditambatkan di sana. Ia berdiri seorang diri, menghadapi sosok raksasa yang menjulang dari lautan. Tak ada rasa gentar di matanya.
hanya sorot tajam milik seorang pemburu yang haus darah. Para harponis yang melihat dari kejauhan saling menoleh, bingung, hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bota, apa dia sudah gila? Itu bunuh diri. Namun Miller tak berbagi pandangan yang sama. Alih-alih mencibir, ia justru terdiam. Matanya menyipit, ekspresinya berubah, heran sekaligus terpukau. Itu Bota, ada sesuatu yang berbeda darinya. Di hadapan Kraken, salah satu iblis laut paling mengerikan dalam sejarah, Bota berdiri tegak, wajahnya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia menatap lurus ke arah monster itu, lalu berkata dengan suara dingin dan penuh tekad. Aku akan membunuh ratumu. Semua yang menghalangi jalanku akan kuhancurkan sampai mati. Jadi nyahlah, pergi dari hadapanku. Kini Bota berdiri sebagai penantang, bukan lagi korban. Seorang manusia menatap makhluk mitos dari neraka laut dan menantangnya dalam duel kematian. Gurita raksasa itu mengaum, suara dalam yang mengguncang udara, tanda ia menerima tantangan dari seorang manusia. Tanpa ragu, Kraken mengempaskan sebuah kontainer besar ke arah Bota, seolah hendak meremukannya seperti serangga. Bota menyaksikan jelas arah datangnya proyektil raksasa itu, dan seketika melompat ke kontainer lain, menghindari serangan mematikan tersebut. Jarak mereka masih terlalu jauh untuk Bota bisa menyerang langsung. Tentakel yang bergeliat-liat menjadi penghalang besar, mengguncang permukaan laut dan menghancurkan apapun yang tersentuh. Bota menatap makhluk itu tajam. Ia menarik napas panjang. Bota melesat berlari di atas deretan kontainer dengan kecepatan mengerikan, lalu melompat di antara tentakel yang mengayun seperti cambuk neraka. Tanpa gentar, Bota memanfaatkan tentakel itu sebagai pijakan, melaju semakin dekat ke tubuh utama Kraken. Pes! Ia berlari di atas permukaan tentakel yang menggulung seperti gelombang hidup. Namun Kraken tak tinggal diam. Tentakel raksasa lainnya menyapu ke arah Bota, mencoba menjatuhkannya. Bota menebas tentakel penyapu itu dalam satu ayunan cepat, terus melesat tanpa henti. Dengan hentakan kaki terakhir, ia melompat tinggi. Senjatanya terangkat, siap menghunus. Pedangnya menancap brutal ke tubuh Kraken, dan seketika ia mengaktifkan gas di senjatanya. Uap panas dan tekanan tinggi dialirkan ke dalam jaringan monster itu. Tubuh Kraken menggelembung, lalu ledakan brutal terjadi di punggung Kraken. Serpian daging menyebar ke udara. Jeritan monster itu menggema keras, mengguncang langit dan laut sekitarnya. Namun, ia belum tumbang. Bota melompat turun, tubuhnya melayang dalam bebas. Ia menghunuskan pedangnya kembali, bersiap menancapkan senjatanya tepat di kepala Kraken. Gas kembali diaktifkan. Kali ini, matanya yang besar meledak, tercapit dari rongganya dan terhempas di antara kontainer seperti bola raksasa. Vivi membelalakan mata, tak percaya dengan pemandangan di hadapannya. Di sisi lain, Miller tetap tenang, wajahnya datar seolah sudah memprediksi kebrutalan Bota. Bota mengerang lantang, mata bersinar tajam seperti binatang buas yang sedang menggila. Ia mencacah tubuh Leviathan itu tanpa ampun, seperti seorang algojo laut yang haus darah. Mulut semua orang menganga, mata mereka terbelalak. Bahkan para bandit yang semula ketakutan, kini diam-diam berharap Bota bisa menang. Dia marah, ucap Miller pelan, matanya menatap tajam ke arah Bota yang kini terlihat seperti orang gila. Sorot matanya liar, ia bukan sekedar marah, ia meledak dalam amarah yang membakar. Wajar, ia menghadapi salah satu ancaman terbesar yang mengancam nyawa adiknya sendiri. Mati, mati, mati! Teriakannya menggema setiap kali pedangnya terayun, menghujam tubuh Kraken seperti badai tanpa henti. Namun, di tengah fokus membabi buta itu, tiba-tiba sebuah serangan datang dari samping. Bota tak sempat merespon. Tentakel raksasa menghantam tubuhnya telak, mengempaskannya seperti boneka kain ke arah kontainer baja. Tubuh Bota menghantam permukaan keras dengan brutal. Seketika, darah mengucur dari pelipis dan mulutnya, pertanda luka dalam yang serius. Tubuhnya masih gemetar menahan sakit, namun ancaman tak berhenti. Kraken mengangkat kembali tentakelnya setinggi langit, lalu mengempaskannya untuk kedua kalinya. Serangan itu mengenai tubuh Bota yang belum sempat bergerak. Ia kembali terhempas, kali ini terjun ke dalam air yang penuh serpian kontainer dan puing-puing besi. Bota tenggelam di antara reruntuhan, tubuhnya terkulai lemas.
Tapi Kraken tak memberi jeda. Tentakel dari bawah air mencuat, menusuk seperti tombak dan mengempaskannya ke udara. Tubuhnya mendarat keras, menghantam logam kembali. Dunia berputar, nyeri menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan susah payah, Bota mulai bangkit, lututnya gemetar. Bajingan itu, gerutunya dengan nafas berat. Namun saat ia menengadah, pemandangan yang menunggu di atas membuat jantungnya berdebar keras. Setiap tentakel Kraken kini mencengkeram kontainer, seperti senjata raksasa yang siap dilempar kapan saja. Pemandangan itu begitu nyata, pertarungan ini sepenuhnya timpang sebelah. Ternyata, tubuh Bota yang terlempar tadi jatuh di dekat rekan-rekan harponisnya. Kehadirannya membuat semua orang panik. Kontainer-kontainer logam melayang di udara, siap menghantam siapa saja yang tak sempat menghindar. "Semuanya mundur!" seru Clark dengan suara menggelegar. Kraken telah melepaskan semua kontainer dari tentakelnya. Kini langit berubah menjadi hujan besi mematikan. Suara dentuman bergema saat kontainer menghantam permukaan. Semua orang berusaha kabur, melompat dari satu titik ke titik lain. Namun pijakan bergelombang dan licin menyulitkan mereka. Beberapa terpeleset, tak sempat menghindar. Tubuh mereka tergeprek brutal di bawah beratnya kontainer. Yang lain kurang beruntung. Tentakel-tentakel Kraken menjulur cepat dan menggenggam tubuh mereka, meremas seperti memeras jeruk. Darah menyembur dari ujung-ujung tentakel yang meliuk di udara, seperti cambuk berduri yang haus daging. Melihat situasi yang semakin kacau, Bota bergegas melesat kembali. Pedang gasnya menyala, melesat di antara serpihan dan teriakan. Namun, di tengah jalan, gasnya habis. Bota terkejut, ia melirik gagang pedangnya. Dalam sepersekian detik perhatian yang teralihkan, sebuah tentakel menghantam dari samping. Tubuhnya kembali terpental, terseret di atas kontainer, dan berguling di atas permukaan yang bergelombang. Ia mengerang, berusaha bangkit, tapi belum sempat berdiri tegak. Tentakel Kraken lainnya telah siap menghunus dari atas. Dalam detik krusial itu, sesuatu menebas tentakel itu sebelum sempat menghantam. Tentakel raksasa itu terbelah dua, menggelepar liar sebelum jatuh ke air. Di hadapannya, berdiri seseorang dengan rambut berkibar dan tatapan tajam. Kana. Ia berdiri gagah, melirik Bota yang tertutup lemas. "Maaf, aku terlambat." Bota menatapnya dengan nafas berat, matanya membelalak karena terkejut. "Kana?" Namun bukan hanya Kana yang tiba. Rekan-rekannya yang lain juga datang. Langkah mereka mantap, mata mereka tajam menatap sosok raksasa di kejauhan. Gongte menghampiri Bota yang masih tertutup, mengulurkan tangannya. "Kau tidak apa-apa, Bota?" Bota mendongak, wajahnya masih berlumuran darah dan keringat, tapi ia mengangguk. "Tentu, aku baik-baik saja." Gongte tersenyum lega. Bota meraih tangannya dan berdiri dengan sisa tenaganya. "Jangan terlalu memaksakan dirimu," ucap Gongte pelan, melihat luka-luka di tubuh Bota, tanda bahwa dia telah berjuang seorang diri sejauh ini. Di sebelahnya, Brun ikut menambahkan, suaranya mantap dan berapi-api. "Mari kita bertarung bersama." Bota menjawab, "Tentu, karena kita rekan." Kini Bota dan para harponis terbaiknya telah berkumpul. Bersama, mereka berdiri menghadapi makhluk mitologis yang selama ini disebut tak terkalahkan. Senyuman tipis muncul di wajah Bota. Amarah yang sebelumnya membakar hatinya perlahan mulai terkendali. Kehadiran rekan-rekannya menguatkannya. Ia menarik nafas panjang. Gas lama telah dibuang dari pedangnya, dan silinder gas baru kini terpasang dengan mantap. Mata semua orang kini tertuju pada satu titik, Kraken. Karena sang komandan melangkah maju, ia mengangkat pedangnya dan berkata lantang, "Semuanya, maju!" Langkah kaki berderak serempak. Mereka semua melesat bersamaan, melompat dari satu kontainer ke kontainer lain. Formasi penuh kini melaju untuk membantai ancaman yang berdiri di hadapan mereka. Full tim telah bersatu, dan pertarungan berdarah melawan legenda lautan pun dimulai. Kana melesat di barisan depan, memberi instruksi tegas kepada rekan-rekannya. "Serang dari sisi kiri." Brun langsung merespon. Ia melompat ke depan dan berteriak lantang, mengerahkan seluruh kekuatan ke tinju kanannya. Satu hantaman brutal dari Brun menghantam tentakel raksasa milik Kraken, membuatnya terangkat tinggi ke udara. Momen itu langsung dimanfaatkan oleh Bota dan Kana yang meluncur cepat melewati lorong sempit di bawah tentakel yang terangkat. Di sisi lain, monyet laut menyapu pandangan,
lalu menembakkan rentetan peluru ke arah tentakel Kraken yang hendak menyapu Bota dan Kana dari samping. Kana bersiap, satu tentakel menghalangi jalur mereka. Ia mencengkram pedangnya erat, dan dalam satu ayunan cepat, tentakel itu terbelah seketika. Kini giliran Gongtae dan Sonia. Mereka bergerak serempak, melakukan kombinasi serangan mematikan. Gongtae menghantam dengan kekuatan besar, sementara Sonia memotong dengan presisi tajam. Hasilnya, satu tentakel lagi roboh tanpa daya. Namun mereka mulai kesal dan menggerutu, merasa frustasi menghadapi tentakel yang terus bermunculan tanpa henti. Meskipun setiap serangan dapat mereka tangani dengan mudah, jumlah yang tak berkesudahan mulai menguras tenaga dan konsentrasi. Di tengah kekacauan itu, Bota menyadari bahwa semua ini hanyalah pengalihan. Memotong tentakel satu persatu tidak membawa hasil nyata. Pertempuran tak akan pernah usai jika mereka terus terjebak dalam permainan ini. Fokus mereka harus dialihkan. Sasaran utama bukanlah tentakel yang menyebar ke segala arah, tetapi tubuh utama Kraken yang selama ini belum mereka sentuh. Namun, getaran hebat mulai terasa, membuat langkah mereka terhenti seketika. Kraken kembali mengangkat kontainer-kontainer di sekitarnya menggunakan tentakel raksasanya. Di saat bersamaan, sebuah tali pengait meluncur cepat, menembus tentakel Kraken. Bota terkejut melihatnya dan segera menoleh ke belakang. Di kejauhan, terlihat para harponis dari New York mulai bergerak. Mereka menembakkan tali-tali pengait untuk menghentikan gerakan tentakel liar itu. Gantung sampah itu agar tidak bisa pergi kemana-mana, seru Miller memberi perintah tegas kepada pasukannya. Satu persatu tali pengait mulai terhubung, menciptakan jaringan penahan yang kuat. Para harponis New York menarik tali-tali tersebut serentak, dan tentakel-tentakel Kraken mulai tertarik paksa ke arah berlawanan. Kontainer-kontainer yang sebelumnya terangkat pun berjatuhan, menghantam permukaan dengan keras. Kini, pergerakan Kraken sepenuhnya terkunci. Makhluk itu hanya bisa menggeliat di tempat, tak mampu mengangkat satupun tentakelnya lagi. Miller tersenyum puas dan bergumam, "Kami akan membuka jalan untuk kalian, Busan. Tunjukkan apa yang kalian punya." Kana menoleh ke arah Miller. Raut wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Ia tak menyangka Miller akan membantunya sejauh ini. Di tengah Kraken yang terkunci, tiba-tiba rentetan peluru menghujam tubuh makhluk itu dari arah lain. Bota dan rekan-rekannya kembali dibuat terkejut dan segera menengok ke arah datangnya tembakan. "Akroma di sini!" Armada Akroma akhirnya tiba. Mereka melepaskan tembakan demi tembakan dari senjata harpon mereka tanpa henti. Di barisan depan, Ruslan dan Rusdi memimpin langsung serangan. Dengan kekuatan penuh, mereka siap menghancurkan makhluk mitologis yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Darah muncrat tanpa henti dari tubuh Kraken, mengalir deras dari luka-luka yang dideritanya. Makhluk itu mengerang kesakitan, tubuhnya menggeliat dalam siksaan. Namun di tengah ceritanya, Kraken tiba-tiba terdiam. Sesuatu yang aneh tampak menyerupai tangan di tubuhnya. Bagian itu menggelembung dan berdenyut pelan, seolah menahan tekanan dahsyat dari dalam. Suara melengking tajam terdengar, dan seketika itu juga, sebuah pancaran laser tipis menyembur dari tangan yang menggelembung tersebut. Pancaran itu meluncur lurus dan tajam, memotong apapun yang dilewatinya. Sebuah kapal yang berada dalam jalurnya langsung terbelah dua. "Kapalnya terbelah dua!" seru beberapa orang dengan wajah pucat dan panik. Gongtae yang menyadari apa yang terjadi segera berteriak memberi peringatan. "Itu Waterjet! Hati-hati!" Waterjet terus menyapu dari tubuh raksasa itu. Ia mengayunkannya ke segala arah, membabat setiap objek yang dilewatinya. Segala yang disentuh oleh pancaran itu, besi, baja, bahkan tubuh manusia, terpotong tanpa ampun. Orang-orang berlarian menghindar, berusaha menyelamatkan diri di tengah kekacauan. Namun malapetaka berikutnya datang lebih cepat. Tali baja yang sebelumnya mengunci pergerakan Kraken satu persatu terputus akibat sapuan Waterjet tersebut. Vivi dan Uku terperangah menyaksikan tali baja buatan mereka hancur begitu saja. Kini Kraken kembali bisa bergerak bebas, dan dengan kebebasan itu, serangan Waterjetnya menjadi jauh lebih terarah dan mematikan. Makhluk itu langsung membidik manusia-manusia di hadapannya. Waterjetnya kini mengamuk membelah siapapun yang berdiri di jalurnya, meninggalkan jejak kehancuran dan genangan darah. Bota berlari sekuat tenaga, melompat ke sana dan ke sini, menghindar sambil mencari celah untuk bertahan hidup. "Brun!" Brun segera menoleh ke arah suara itu. Ia melihat Bota berlari mendekat, wajahnya penuh determinasi. Tanpa perlu aba-aba lebih lanjut, Brun langsung paham apa yang harus dilakukan. "Kekuatan penuh!" teriaknya. Ia mengangkat gauntletnya tinggi-tinggi, lalu menghentamkannya ke kontainer tempat ia berpijak dengan sekuat tenaga. Beban kontainer terpusat ke tempat Brun berdiri, menciptakan pijakan yang kuat mengarah ke satu titik.
Bota yang berada di sudut ringan kontainer langsung melesat. "Pergi, Bota!" Bota terlempar ke udara, tubuhnya melayang tinggi menembus asap dan debu. Ia menatap Kraken penuh amarah, raksasa laut yang mengamuk tanpa kendali. Ia menarik tuas pedangnya dan bilahnya meluncur deras menembus tubuh Kraken dengan suara memekakan telinga. Sontak, Kraken mengarahkan water jetnya ke Bota. Namun Bota sigap, ia mengayun pada pedangnya menggunakan momentum dan gravitasi, tidak hanya untuk menghindar, tapi untuk melaju ke arah tangan Kraken yang memuntahkan water jet itu. Dengan satu hentakan penuh tenaga, Bota menginjak bagian itu, membelokkannya ke arah tubuh Kraken sendiri. "Aku akan memotongmu menjadi dua!" Water jet itu berbelok tajam, menghantam dan membelah tubuh Kraken sendiri. Darah biru menyembur, tubuh raksasa itu kini terbelah dua dari arah dalam. Namun itu belum cukup. Di balik luka menganga itu, jantung Kraken masih berdetak. Besar, tegas, berdenyut cepat di balik otot yang tercabik. Sonia melihatnya dan berteriak, "Lihat, itu jantungnya!" Bota juga melihatnya. Tanpa ragu, ia terjun bebas dengan pedang terhunus. Sorot matanya tak tergoyahkan. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Tubuhnya berputar di udara, lalu melesat seperti peluru. Dem! Pedangnya menancap tepat ke jantung iblis itu. Semburan darah menghambur brutal, melukis langit dan mengguncang daratan. Kraken menjerit keras, jeritan kematian yang membuat seluruh pertempuran terdiam sejenak. Bota terus menghujamkan pedangnya ke jantung itu, menggertakkan gigi, berteriak dalam hati. Namun, bahkan itu pun ternyata belum cukup untuk membunuhnya sepenuhnya. Makhluk itu mulai menggeliat liar, tubuhnya memberontak dalam siksaan. Bota terpontang-panting di atas tubuh raksasa itu, berpegangan erat pada pedangnya agar tak terlempar. Kraken mengamuk, tentakel-tentakel raksasanya menyapu segalanya di sekitarnya. Kontainer-kontainer berterbangan ke segala arah, menghantam apa saja yang ada di jalurnya. Suasana menjadi kacau balau. Pijakan yang semula stabil kini tak lagi bisa dipercaya. Darah merah menyembur di mana-mana. Jeritan manusia bergema saat tubuh-tubuh tertimpa kontainer yang melesat brutal. Beberapa kontainer bahkan menghantam kapal-kapal yang berlabuh di sekitarnya, menghancurkannya tanpa ampun. Kana dan Brun tampak panik. Mata mereka membelalak ketika menyadari Bota masih berada di atas tubuh monster yang menggila itu. Sementara itu, Miller hanya berdiri terpaku, menatap diam-diam, seakan menunggu momen yang selama ini telah ia nantikan. Kita kembali ke Bota, yang kini bertahan sekuat tenaga di atas tubuh Kraken. Ia menggertakkan gigi, memegangi pedangnya dengan kedua tangan sambil mulai mengalirkan gasnya ke dalam bilah senjata itu. Ia tancapkan pedangnya rapat-rapat ke daging Kraken, memastikan dirinya tak terlempar oleh guncangan liar. Tubuh Kraken mulai menggelembung, mengeras, dan berdenyut seperti bom waktu. Mati! Ledakan besar mengguncang langit. Darah biru menyembur tinggi ke udara seperti air mancur neraka. Semua mata yang menyaksikan terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kraken mengerang panjang, tubuhnya terhuyung, lalu perlahan jatuh. Raksasa itu akhirnya menyerah pada kematian. Keheningan menyelimuti arena pertempuran. Semua mata kini tertuju pada satu sosok kecil di tengah tubuh monster yang tumbang itu. Bota, seorang manusia yang telah menjatuhkan salah satu dari 7 iblis lautan, Kraken. Namun meski semua mata mengaguminya, sorot mata Bota tak menunjukkan kepuasan. Tak ada senyum kemenangan, hanya keheningan dan napas berat yang menggantung di antara lautan darah. Sonia berteriak memanggil nama Bota. Wajahnya dipenuhi kebanggaan dan kelegaan. Gongtae pun tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada bocah itu. Matanya berbinar tak percaya. "Dia membunuh Kraken!" seru salah satu prajurit dengan penuh semangat. Para bandit yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa membuka mulut, ternganga dalam diam. Keheningan dan keterkejutan menyelimuti mereka. Salah satu anak buah Bahlul menoleh ke arah bosnya dengan wajah pucat dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Bos, apa kau benar-benar mau merampok orang seperti dia?" Bahlul membeku di tempat, matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara, tak bisa berkata apa-apa. Dan kemudian, nama Bota mulai bergema ke seluruh penjuru. Orang-orang meneriakannya berulang kali, penuh semangat. Leviathan Slayer, julukan itu kembali terdengar, menggema di udara bersama gelombang sorak-sorai kemenangan. Orang-orang yang bangga atas pencapaian luar biasa itu segera berlari mendekatinya.
menapaki tentakel-tentakel Kraken yang kini terhampar seperti jalan kemenangan. Sorak-sorai kemenangan meledak di sekelilingnya. Telinga Bota dipenuhi suara teriakan dan pujian. Di tengah kerumunan yang mengelilinginya, Bota menyambut mereka semua dengan senyuman bahagia yang tulus. Senyuman seorang pahlawan. Dari kejauhan, Brun hanya bisa tersenyum kagum. Wow, anak itu luar biasa, gumamnya dengan mata yang masih terpaku pada sosok kecil yang telah menjatuhkan raksasa lautan. Namun Brun merasakan sesuatu yang aneh di dekatnya. Perlahan, ia menoleh dan menatap wajah Kana. Kana tersenyum, sebuah senyum yang begitu tulus, lembut, dan langka. Terlalu langka. Brun langsung merinding. Kana tersenyum, gumamnya nyaris tak percaya. Monyet laut yang berdiri tak jauh juga memperhatikan hal yang sama. Ia menatap Kana dengan wajah heran lalu memanggilnya. Kapten, apakah kau sadar kau sedang tersenyum? Kana menoleh ke arahnya. Raut wajahnya terlihat bingung. Benarkah? Tanyanya seolah tak menyadari ekspresi yang terpahat di wajahnya sendiri. Monyet laut mengangguk pelan sambil menatap ke arah Bota yang masih berdiri tegak di atas tubuh Kraken. Kau menyerahkan segalanya demi menyelamatkan anak itu. Tentu saja kau bangga. Brun malah tertawa terbahak-bahak. Kana tersenyum. Kurasa kiamat benar-benar sudah dekat. Aku tidak percaya ini. Tiba-tiba, tatapan Kana berubah tajam, penuh ancaman seperti biasa. Oh iya, apa itu lucu menurutmu? Brun langsung membeku di tempat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Melihat hal itu, monyet laut hanya tertawa pelan. Kana, kau banyak berubah, dan jujur saja, aku suka itu. Sementara itu, di sisi lain, Vivi dan Miller tengah mengamati sorak-sorai kemenangan Bota dari kejauhan. Vivi berkata, dia tidak buruk. Miller menanggapi dengan senyum tipis. Dia bahkan lebih baik dari yang kuharapkan. Aku ingin menantangnya. Menurutmu, siapa yang akan lebih kuat? Vivi menoleh dan menanggapi. Aku tahu kau sangat ingin melawannya. Tapi tenanglah Clark, dia ada di pihak kita saat ini. Lihatlah, suasananya berubah karenanya. Kemenangan Bota membawa angin segar bagi semua orang. Mereka yang semula diliputi rasa pesimis dan keputusasaan, kini kembali dipenuhi semangat. Dengan keberadaan 3 Leviathan Slayer di pihak mereka, keyakinan akan kemenangan mulai tumbuh. Sorak kemenangan menggema, dan kini mereka bahkan saling berkompetisi. Siapa yang bisa membunuh Leviathan terbanyak? Namun di tengah-tengah euforia itu, tiba-tiba sebuah cahaya merah menjulang tinggi dari tengah samudra, menyala terang menembus langit. Sekejap, seluruh keramaian membeku, tawa dan sorak berhenti. Semua kepala menoleh serempak menatap cahaya merah yang menyala terang, menciptakan siluet mencekam di atas permukaan laut. Semua orang bertanya-tanya, sebenarnya itu cahaya apa? Namun, hanya Bota yang tahu arti dari cahaya itu. Sebuah suara tiba-tiba menyeruak di kepalanya, dalam, dingin, dan penuh ancaman. Maka, kepunahan akan terjadi. Suara Ratu Leviathan menggema di benaknya. Bota menggertakkan gigi, matanya menatap tajam ke arah cahaya tersebut. Itu, ratu mereka. Dia baru saja menyatakan perang. Singkat cerita, seluruh armada telah kembali ke posisi masing-masing. Kapten memandang cahaya merah itu melalui teropongnya, lalu bergumam. Sudah dekat, kita akan sampai di sana dalam waktu kurang dari sehari. Kini beralih di sebuah ruang pertemuan khusus para harponis berkumpul. Suasana serius menyelimuti ruangan saat strategi pertempuran disusun. Clark, Miller, dan Kana memimpin rapat itu sebagai komandan. Miller berdiri di depan papan peta, menunjuk sebuah titik. Koordinatnya cocok, itu adalah sarang ratu, tempat di mana cahaya itu muncul. Mau bergumam, dia sedang mengundang kita. Miller menatap seluruh pasukan dengan tatapan tegas. Dengarkan baik-baik, ini misi terakhir kita. Pertama, kita akan mulai bergerak saat fajar. Kita akan menyerang mereka di siang hari, waktu ketika mereka berada dalam kondisi paling lemah. Kedua, ada 3 kapal utama yang membawa bom. Serikat Busan, Manhattan, Sao Paulo, yang juga disebut sebagai kapal New York. Sisa kapal akan bertugas mengawal ketiganya hingga mencapai sarang. Tujuan kita jelas, mengebom sarang dan menghancurkan sang ratu beserta seluruh kawanan Leviathan. Kita akan melaju dengan kecepatan penuh, tidak ada pemberhentian, tidak ada penundaan. Salah satu prajurit bertanya dengan ragu.
Bagaimana jika ada rekan kita yang terjatuh ke laut? Kau bilang kita bahkan tidak bisa menyelamatkan mereka. Miller menatap lurus ke arah prajurit itu dan menjawab dengan tegas. Tidak, kita tetap melaju, apapun yang terjadi. Keheningan menyelimuti ruangan, lalu terdengar gumaman lirih dari orang yang bertanya tadi. Sungguh rencana yang kejam. Namun Miller hanya menegaskan kembali, suaranya kini lebih keras dan lantang. Pertaruhkan nyawa kalian untuk satu tujuan, lindungi Serikat Busan, Manhattan, dan Sao Paulo dengan segala yang kalian miliki. Jika kita berhasil mencapai sarang, kemenangan akan menjadi milik kita. Tapi jika kita gagal melindungi kapal-kapal itu, ras manusia akan punah.